Ya, saya mulai di kita pertemuan kita hari ini. Nanti saya izin akan pendekatannya mungkin akan banyak di buku nanti PDF yang ada di buku. Kenapa? Apa namanya? Supaya teman-teman juga ya saya nggak tahu ya, maksudnya secara rutin kan teman-teman juga mau buat rangkuman. Artinya saya ingin coba meng-highlight beberapa konteks yang ada di buku dan nanti bisa kita baca secara bersama-sama. Menurut saya itu saya coba pendekatan baru lagi nih. Semoga teman-teman juga bisa lebih menangkap ya apapun ada trade-off-nya. Tentu nanti kalau di buku itu kan penjelasannya amat sangat detail sehingga nanti bakal butuh waktu yang cenderung lebih lama. Cuma ya nggak apa-apa. Ini saya coba pendekatan yang baru lagi. Silakan Iqbal. Nah, saya sekarang masuk ke pendekatan yang pertama dari sisi konteks pendekatan penilaian bisnis yang nanti akan kita pelajari gitu ya. Nah, sebagai overview awal kita nanti barangkali saya akan mulai dengan saya agak loncat-loncat ya. Nah, artinya seperti yang sudah teman-teman tahu bahwa di penilaian bisnis akan ada 3 pendekatan besar, 3 arus utama lah. Pendekatan pendapatan, pendekatan pasar, dan pendekatan aset. Nah, nanti kita akan mulai pendekatan yang pertama ini dari perspektif pendekatan pendapatan. Ya. Nah, saya akan coba cerita dari dengan cara yang relatif sangat amat menyederhanakan. Nah, konteksnya adalah di pendekatan pendapatan ini nanti kita akan secara tanda kutip mudahnya adalah dengan bagaimana kita memproyeksikan pendapatan perusahaan di masa mendatang, proyeksi pendapatan bisnis di masa mendatang selama beberapa periode, termasuk nanti di akhirnya misal akan ada terminal value-nya, lalu kemudian nilai dari pendapatan yang ada di masa depan tadi, dari proyeksi pendapatan di masa depan tadi, kemudian ditarik ke present value, dan itulah menjadi nilai dari sebuah bisnis atau perusahaan tersebut. Ya, itu sederhananya kayak gitu. Ketika kita ngomong income approach, pendapatan. Nah, di pendekatan yang kedua, nanti kita akan ngomong tentang pendekatan pasar. Di sini kan ada publicly traded company, merger and acquired company method. Cuman kita belum mau masuk ke sana. Saya mau sekali lagi mau masuk dari perspektif yang tadi dengan sederhananya gimana. Nah, kalau market approach ini seperti yang saya pikir juga teman-teman juga sudah bukan paham. Artinya saya mencoba, ya semoga sudah paham. Cuman artinya saya mencoba seperti yang sudah teman-teman pernah ketahui lah. Artinya ini pendekatan yang bersama dengan di pendekatan penilaian properti ya, pendekatan pasar. Kalau di properti kan pendekatan pasarnya kita mencari properti sekitar yang sekiranya seragam dan sebanding begitu. Nah, di market approach di bisnis ini sama, kurang lebih sama. Jadi perusahaan yang sebanding dan seragam di sekitar kita itu apa dibandingkan dengan perusahaan yang kita nilai, lalu kemudian dari perhitungan dengan penyesuaian yang kita lakukan, lalu kita bisa temukan nilai dari perusahaan tersebut. Maka di sini kalau teman-teman lihat ada publicly traded company. Ini secara garis besar bahwa market approach akan lebih mudah dieksekusi ketika data pembandingnya itu cenderung terbuka di pasar. Ya. Terbuka di pasar itu artinya gimana? Ya secara sederhana berarti yang TBK dong. Karena TBK itu cenderung kita lebih mudah menemukan data-data yang sudah available di market atau di pusat. Ya. Nah, di Indonesia sekali lagi amat sangat kesusahan, atau artinya challenging sekali lah. Ketika pada akhirnya kita menilai perusahaan tertutup yang memang ternyata bisnisnya itu sangat unik. Kalau pakai pendekatan market approach.
perusahaan yang amat unik itu gimana misalnya? Coba Anda bayangkan, tadi kita ngomong tentang metaverse gitu ya, metaverse tadi. Kita nggak tahu nih, ternyata nanti ada juga perusahaan yang jual beli NFT, non fungible token. Apa itu non fungible token? Ada yang pernah tahu nggak? Atau ada yang masih belum tahu di sini non fungible token? NFT. Teman-teman harus tak kenalkan nih, NFT. Ini mungkin di luar konteks pelajaran, di luar konteks materi. Teman-teman harus tahu itu apa NFT, non fungible token. Ini yang terbaru. Tadi saya sempat singgung Syahrini ya. Syahrini itu barusan juga bikin NFT ini di Binance. Nah, NFT itu teknologi kripto di mana dia bisa mengeluarkan enkripsi tertentu dan itu sederhananya gini. Ada yang pernah tahu Mona Lisa itu tulis apa? Karyanya siapa? Pernah ada yang tahu Mona Lisa kan? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Karyanya siapa? Leonardo da Vinci. Kita semua tahu pas itu Leonardo da Vinci. Tapi pernahkah kalian tahu bahwa ternyata di konteks digital, bahkan di konteks real art pun sekalipun, banyak yang kemudian menduplikasi karya Leonardo da Vinci yang betul Mona Lisa tersebut. Bahkan hampir mirip kan. Nah, konteksnya NFT adalah, jadi non-fungible token itu teknologi kripto yang dimana kita bisa memberikan satu identitas tertentu terhadap satu karya cipta, yaitu art, musik, film dan seterusnya. Karya digital bisa, bahkan yang karya tangible asset pun juga bisa. Maksudnya ini tapi lebih apa? Saya mau yang sederhana adalah karya digital. Nah, di sana teman-teman bisa memberikan NFT tersebut sehingga kita sudah jelas tahu bahwa ini misal Mona Lisa tadi ini karyanya Leonardo da Vinci, kemarin sudah saya alih tangankan kepada si Saltira dengan smart dengan kontrak sebagai kripto, dan itu dibuat dengan teknologi kripto. Nah, maksud saya adalah konteksnya sini tadi adalah ada perusahaan jual beli NFT tadi, yang memang dia fokus ke NFT. Di market kan kita nggak tahu nih, sebelah kanan kiri kita belum tentu ada perusahaan serupa dan sebanding yang juga memperjualbelikan NFT dan mau untuk membuka datanya. Nah, oleh karena itu market approach menjadi tidak relevan untuk kita kemudian digunakan sebagai metode untuk menilai perusahaan tersebut, karena pembandingnya nggak ada dong. Saya tangkap ya. Jadi sekali lagi di konteks ini tadi, kalau konteks market approach ya kita perlu untuk kemudian mencari perusahaan yang sekiranya bergerak di sektor yang sama, datanya mendukung, datanya ada, itu pakai market approach monggo boleh. Itu market approach. Nah, saya lanjut beralih lagi ke asset based approach. Nah, asset based approach itu kita bisa bilang bahwa ini pendekatan yang mungkin agak berbeda dari pendekatan properti ya. Pendekatan properti itu kan pendekatan biaya ya, satu lagi. Nah, kalau ini kan kita ngomong tentang aset base. Aset base ini juga amat sangat challenging karena jadi gini, kalau aset base itu kita sebagai penilai mencoba mengidentifikasi keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan, baik tangible maupun intangible, dan itu kita tarik kemudian kira-kira terkumpul nilai berapa sih. Tangible dan intangible, termasuk goodwill-nya ya, termasuk goodwill-nya. Itulah aset based approach. Jadi kita menghitung keseluruhan aset perusahaan, lalu kita akumulasikan itu, dan itu kita sebagai nilai dari perusahaan tersebut, termasuk goodwill. Aset tersebut. Mana yang paling baik dari ketiga metode? Nah, saya terangkan di awal ini ya, biar teman-teman nanti ke depan juga lebih aware juga.
Mana yang paling baik? Mana yang paling baik menurut teman-teman? Di antara ketiga ini. Market approach, Pak, kalau menurut saya. Market approach. Kenapa, Anita? Karena dia itu kan dari perbandingan yang ada di sekitar dari pasar gitu ya, Pak. Jadi kayak lebih nyata gitu dibandingkan dengan data-data pembandingnya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Pendekatan pendapatan Saya, dari Pak. Coba, sebentar. Jaki dulu, Jaki. Iya. Aiman Jaki. Silakan, Jaki. Nama nomor absen? 15 Aiman. Iya, Aiman. Nah, mungkin menurut saya pendekatan pendapatan sih, Pak. Karena itu mencerminkan pendapatan perusahaan itu secara langsung, Pak. Walaupun itu proyeksi. Walaupun itu proyeksi, Pak. Oke. Jadi satu lagi tadi siapa? Izin, Pak. Kalau menurut saya Nama nomor absen sih. Oh, Lang. Lang ya. absen 8, Pak. Ulang. Ya. Nah, menurut saya tergantung data dari yang didapat, Pak. Jadi misalnya data yang kita dapat itu proyeksinya, berarti time approach lebih baik seperti itu, Pak. Misalnya kalau data pasarnya lebih banyak kayak gitu kan, Pak. Jadi market approach lebih baik gitu menurut saya. Ya, yang paling tepat Lang ini ya. Jadi ya, artinya nggak ada yang paling baik, nggak ada yang memang bisa menjadi solusi tunggal terhadap kondisi yang ada di lapangan nanti. Nggak ada. Semuanya diajar pakai income approach. Semuanya diajar pakai market approach. Nggak ada. Kalau tadi kondisinya memang perusahaan ini unik. Oh, kalau yang misal yang lain nih, market approach yang lain, saya supaya gambarkan lagi. Kayak perusahaan ini, misal MD Entertainment, pernah tahu ya MD Entertainment, Rans Entertainment, Rans mesti tahu lah. Rans tahu kan? RANS, nah, Rans MD Entertainment, terus ada Musika Studio. Itu paling enak pakai pendekatan apa? Market approach, income approach, atau yang lainnya? Kalau bagi saya pribadi akan lebih pas melihat ya, maksudnya dengan keterbatasan informasi yang masuk ke saya, menurut saya pribadi akan pas kalau kita pakai pendekatan asset based approach. Kenapa? Karena Rans, coba bayangin, dia besar di mana sih? Dia punya properti ini, maksudnya kita ngomong Rans dari perspektif YouTube ya, yang di YouTube. Dia kan banyak di ATB itu, Aktiva Tak Berwujud, karena banyak rekaman video, banyak di channel YouTube dan seterusnya. Videonya itu aset-asetnya itu berada di sana. Sehingga kalau kita ngomong market approach, ya yang perusahaan lain yang kira-kira menyediakan data yang sebanding dan seragam tadi, menurut saya belum ada. Saya susah untuk dicari, karena dengan TPK pun menurut saya juga saya nggak tahu apakah sudah ada atau belum yang sekiranya sama kayak apa. Nah, enak walaupun itu susah, maksudnya susah itu dalam arti ya challenging lah, karena kita perlu nanti kemudian mengidentifikasi ATB-nya apa aja sih, berapa video yang mereka punya, per video itu dihargai berapa, terus kemudian apalagi produk mereka apalagi. Itu keunggulan di aset approach. Income approach, Rans bisa nggak pendekatan pakai income approach? Oke, nggak masalah, bisa juga income approach juga nggak masalah, bisa. Artinya income approach ini cenderung kalau bagi saya pribadi bisa bisa untuk kemudian diaplikasikan ke perusahaan, tapi akan lebih pas kalau income approach ini ketika kita akan menilai perusahaan yang baru berdiri nih, sehingga asetnya belum settled, kemudian secara market approach juga belum ada yang punya sebanding dan seragam gitu ya, yang berada di sektor yang sama bisa jadi, dan tiba-tiba baru 1 tahun berdiri sudah pengen mau dijual, ya wes itu paling enak pakai income approach. Jadi kondisinya situasional sekali. Mana yang paling baik? Nggak ada yang paling baik. Jadi sekali lagi tidak ada yang paling baik, tidak ada yang jadi solusi tunggal. Maksudnya kita memaksakan diri pakai income approach, tapi kondisinya sudah kita mau menilai gudang garam yang sudah settle gitu ya. Kan jadi menurut saya jadi pribadi, dia kan sudah punya track record sejarah masa lampau yang bisa jadi ketika kita proyeksi pakai income approach, jadi jadi bagi saya pribadi jadi malah jadi bias. Ya bisa sih, bisa. Cuman saya
kan kembali ke judgement masing-masing penilai ya. Jadi akan lebih pas ketika kita ngomong tentang market approach. Ada perusahaan yang hampir sama. Ya, jadi sekali lagi situasional sekali, tidak ada solusi tunggal untuk semua kondisi. Ini kembali lagi ke judgement-nya teman-teman sebagai penilai. Mana yang lebih pas, mana yang lebih baik. Kalau kita bicara tentang bagaimana kondisi di market, di lapangan, ya nanti tergantung. Jadi datamu kamu kumpulin dulu. Kan kalau di sini, ini ya. Ini kita kemarin sempat sepakat kan. Ini di konteks ini, yang kemarin bisa fleksibel itu, analysis normalization of financial statement itu sebenarnya bisa dilakukan di sini pun juga bisa ya. Ini sempat kemarin kita microkritik, maksudnya ternyata bisa loh dari sisi channel breadth itu mendefinisikan bahwa, tolong diingat lagi nih, bisa di review lagi. Financial statement bisa dilakukan di depan, selama kita mendapatkan data lebih dulu dari perusahaan dan kita analisis, baru nanti di konteks ini ketika kita ke lapangan, bawa lagi nih data-data di analisis kita untuk kemudian ditanyakan kepada si perusahaan. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Artinya setelah data ini kan data kumpul dulu nih ya. Lalu kita tentukan valuation method-nya. Bukan kita tentukan select valuation method dulu, baru apapun kita pakai pendapatan dulu lah, gitu ya. Terus apapun data di lapangan, pokoknya pendekatan dulu. Nggak bisa. Ada tetap harus kita lihat data yang terkumpul di lapangan, baru nanti kemudian kita tentukan kira-kira yang pas metodenya apa. Ya, metode dulu baru dari data. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini saya belum masuk ke pendapatan. Oke, tapi ya. Nah, saya masuk ke ini. Ini nanti mungkin saya akan pakai beberapa slide saja, baru nanti saya segera berpindah ke buku. Nah, tadi sudah saya singgung ya, mungkin barangkali saya singgung sedikit tadi, bahwa kalau di konteks peningkatan pendapatan, ini ada di ini kok, di buku kalian, chapter 9, di awal-awal itu sudah disampaikan ini. Boleh sambil dibuka bukunya ya, boleh sambil dibuka PDF bukunya, itu silakan. Juga teman-teman juga bisa ngikutin lah case-nya dengan di buku seperti apa. The value of an asset is the present value of its expected return. Kata kuncinya itu di sini, expected return. Ini di kalimat awal ya, kalimat awal. Kalimat pertama ini adalah expected return sama present value. Ngomong tentang expected return, kalau kita pakai timeline, ini yang terminal value di sini. Nah, kita ngomong tentang expected return nanti return di tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, 4 berapa, 5 berapa, terminal value berapa, tarik mundur semua di tahun ke-6. Itu berapa dan itulah nilainya. Itulah value of an asset. Ingat, di sini juga ada kata-kata present value. Present value itu artinya ada apa sih di sana? Ada yang namanya juga komponen penyusun present value itu kan ada yang namanya discount rate ya. Jadi maksud saya adalah present value ini jangan diartikan sebagai satu entitas tunggal tok, tapi tidak ada variabel pembentuknya gitu. Nah, present value ini kan kita ngomong tentang
cash flow di masa depan plus didiskon rate kanan. Nah inilah. Jadi konteks pendapatan adalah bagaimana kemudian kita mempresent value-kan dari proyeksi pendapatan di masa depan. Nah, masa depan itu seberapa, ekspektasi seberapa dalam kedua nih, during the period of time you own it. Nah, kamu punya proyeksi kira-kira akan memiliki berapa lama. Nah, discount rate ini bisa di discount at your required rate of return. Nah, nanti di beberapa halaman selanjutnya intinya adalah sederhananya ya, sederhana walaupun tidak sederhana bisa bilang. Kita perlu kemudian melihat stream of expected return. Yang kedua adalah the required rate of return on the investment. Nah ini dua hal ini. Nanti di pendekatan pendapatan yang akan kita ukur. Tadi saya bilang sederhana tapi tidak sederhana. Kenapa? Oh ternyata judgment-nya untuk kemudian kita bisa membentuk expected return di sini, termasuk juga kita bisa memberikan justifikasi terhadap rate of return itu panjang. Wow, bahasanya Jawa Timur, wow. Ya, Bang Surabaya gitu. Wow, right. Nah, itu panjang. Nah, nanti kita mulai ya. Kita mulai masuk ke buku. Nah, jadi nanti pun kita ngomong size, control, marketability, special ownership, itu nanti juga akan kita bahas di buku. Cuman saya supaya lebih lebih berurutan gitu ya, lebih sekuensial, saya coba nanti di buku. Resiko itu juga ada berpengaruh pada discount rate-nya. Semakin tinggi nilai resiko, maka discount rate-nya akan semakin besar. Bisa ini. Semakin tinggi tingkat kepastian, semakin tinggi return yang diharapkan, maka semakin kecil present value. Ketika present value semakin kecil, maka discount rate-nya pun harus semakin kecil kan. Cuman ini nanti saya coba jelaskan terlebih dahulu lebih. Saya pindah ke buku. Ini tadi di sini sudah kita elaborasi di PowerPoint tadi ya. Nah, ini perlu kita pahami satu persatu. Ini ada hal yang menarik. Menurut saya pribadi, hal yang menarik. Ini kelihatan nggak kalau saya segini? Perlu diperbesar lagi, Pak? Di zoom sedikit lagi. Oh ya, oke, monggo. Boleh. Segini cukup? Apa tambah lagi? Cukup. Ya. Oke. Nah, saya memulai, mungkin barangkali saya sepakat dengan yang disampaikan Sanan Prat di sini. Artinya, kalau kita beli company, kalau kita beli bisnis ya, kita tuh beli apa sih? Kita beli manajemennya kah, marketnya kah, teknologinya kah, produknya kah, atau yang lain gitu. Apa menurut Bapak? Membeli keseluruhannya nggak sih, Pak? Mungkin kecuali manajemennya apa? Karena kan kalau manajemen itu bisa aja diganti apa? Misalnya orang-orangnya gitu, Pak. Nah. Tapi kalau menurut Iqbal sendiri sih, mulai dari market, teknologi, skills, dan si produknya itu. Contohnya itu ada kayak Uber, Pak, dulu tuh. Setahu Iqbal apa yang dibeli sama Grab. Dia kan otomatis dia beli nggak cuma si Ubernya doang, Pak. Tapi dia beli termasuk ngajakin mitra-mitranya buat masuk Grab juga gitu. Dan termasuk dia beli si pangsa pasarnya itu. Setahu Iqbal ya Pak, maaf kalau salah. Oke, good.
Tadi Iqbal kasih perspektif yang kacamata yang lebih luas. Ada lagi nggak yang punya perspektif? Oke. Nah, tadi Iqbal tadi oke tuh. Masa oke dalam apa namanya konteksnya adalah yes, itu semua yang kita beli. Manajemen sebenarnya iya termasuk. Kalau maksudnya begini, konteksnya adalah manajemen bukan as a person ya, bukan as a person, tapi manajemen as a part of the company is being operated gitu. Jadi sebagai bagian dari operasional si company, bukan as a person sekali lagi ya. Maksudnya Iqbal sebagai CEO-nya Grab, kita beli Iqbal juga bukan. Maksudnya kita beli jabatan CEO yang ada di Grab, Uber tadi ya, Bal ya? Uber yang dibeli Grab tadi ya? Iya, Pak. Nah, kita beli bukan Iqbal Iqbal as a person yang kebetulan ada di Uber, bukan. Tapi kita beli CEO Uber yang beroperasi di Indonesia, yang kebetulan ditempati sama si Iqbal. Tahu nggak maksudnya konteksnya? Jadi manajemen di sini sebenarnya ya kita beli juga, Pak. Cuman bukan orangnya, bukan kamu. Tergantung nanti ketika pemilik baru mau beli manajemennya itu mau dia ganti, mau enggak kan pada akhirnya kembali ke keputusan pemegang saham kan. Jadi paham ya, maksudnya konteksnya ya sepakat. Mungkin maksud tadi Iqbal masih terdistract dengan konteks manajemen as a person. Karena itu bisa digonta-ganti, Pak. Ya memang benar bisa digonta-ganti. Tapi kan jabatannya, strukturnya, dan sebagainya as it is kan, ada yang masih di Uber. Entah nanti mau di merge dengan di merge dengan si Grab, ya nggak masalah. Itu pada akhirnya dikembalikan ke sahamnya. Mau seperti apa nih konstruksi struktur yang baru. Cuman konteksnya adalah manajemen as a pengelola, as a jabatan, ya kita tetap harus beli itu sebagai as a complete package of bisnis yang akan kita beli tadi. Nah, di situ sebenarnya tercermin dari yang namanya stream of gross profit. Stream of prospective economic income. Ini yang tadi di awal sudah bahas sebenarnya. Jadi kok kita bisa sebenarnya kalau saya bahasa saya ya kita beli keseluruhannya ini sebenarnya. Dan apapun yang ada di konteks perusahaan tersebut. Tapi itu semua tercermin, diwakili. Nah, kalau di pendekatan pendapatan ya saya bilang ya, artinya mungkin nanti perspektifnya beda lagi di pendekatan aset. Ya, tapi di pendekatan ini itu semua tercermin dari stream of prospective economic income-nya. Percakapan manajemen, tentang teknologinya, tentang apalagi ya, bagaimana pangsa pasar dan seterusnya, itu diharapkan tercermin dari stream of prospective economic income yang masuk. Oke, jadi tangkap ya. Itu satu. Nah, saya masuk lagi nih. Ini mulai bedah satu persatunya yang saya pikir ya cukup challenging juga nih. Pertanyaannya kemudian, economic income itu apa sih? Ini yang di challenge sama si Berat si Shannon Berat itu. Economic income itu apa sih? Itu makhluk apa lagi? Nah, ternyata definisi economic income ini juga bisa berbeda-beda. Ini lanjut, di perspektif ekonomi, itu bisa law of wages, interest, payment, dividends, and all the receipts accruing to an individual or nation during a period of time. Bunyinya ada di ini, flow wages ini kalau saya membahasakannya ya, income-nya kita identifikasi apa saja, itu diproyeksi di breakdown tadi ini. Nah, kalau di ekonomi itu kan kita ngomong tentang individual dengan nation ya. Ini kan kita perspektifnya ekonomis. During a period of time. Nah, ini yang perlu kemudian pertajam awal, berjelas harus ada periode waktunya berapa lama. Nah, cuman di sini kita pakai ekonomi kan as an inflow into an economic unit in exchange for goods, services, or capital. Nah, ini yang digunakan di buku.
Ya. Ini broad description-nya. Economic income as an inflow into an economic unit in exchange for goods, services, or capital. Ini bisa macam-macam. Business entity apa aja, individual apa aja. Ternyata bisa diberikan bisa macam-macam kan. Nah, saya mau masuk ke sini nih. Oke. Nah, ini satu hal lagi yang menurut saya jadi apa ya? Salah satu hal yang mencerminkan bahwa penilaian itu ternyata nggak semata-mata semuanya harus berbasis data empirik yang kita temukan di lapangan. Nah, ini yang menarik. Saya mau konteks di sini. The discounted economic income method is practical only to the extent that the projections used are reasonable. Kata-kata ini menarik. Reasonable to the decision maker for whom the valuation is. Ada yang nangkep nggak sense dari kata-katanya ini, dari statement ini dan disampaikan Senator? Ini tak garis bawah. Are reasonable to the decision maker for whom the valuation is being prepared. Artinya proyeksi yang sudah kita buat tadi, ada timeline tadi ya, ada economic stream, ini tarik mundur semuanya ke present value. The discounted economic is practical only to the extent that projection used are reasonable. Nah, ini perlu jadikan ini bahwa masuk akal nih, harus masuk akal dari perspektifnya siapa? Decision maker. Decision maker-nya yang kemudian valuation is being prepared. Konteksnya adalah valuation itu kan kalau kita ngomong desain seperti ini kan penilaian bisnis yang nilai publik ya. Artinya kita perlu kemudian valuation being prepared ke siapa, untuk siapa. Jadi kita perlu untuk kemudian apa namanya ya gini, maksudnya harus masuk akal, di perspektif decision maker. Artinya enggak bahwa pekerjaan ini enggak hanya selesai di ranahnya si ini nih, si penilaian nih, harus decision maker oke enggak ini, maksudnya hasil dari pekerjaan kita oke enggak nih, masuk akal enggak menurut mereka. Jadi ada akhirnya pun kita perlu kemudian untuk berkoordinasi secara lebih lanjut seperti yang di proses-proses sebelumnya ya, berkaitan dengan pencarian data dan seterusnya. Nah, setelah itu berarti setelah nyari data, kita lakukan analisis, kemudian kita lakukan pendekatan ini segala macam, terus projection income yang kita susun. Nah, ini terus disodorkan lagi nih ke ini kira-kira masuk akal nggak kalau seperti itu? Karena without supportable projection, yang artinya proyeksi yang kita bukan yang buat kita ya, proyeksinya tentu proyeksinya sebaiknya dikeluarkan oleh perusahaan. The discounted economic income method can convey an aura operation that is not justified. Oke. Ini. Hal yang besar penting juga teman-teman perlu aware. Jadi decision maker dalam konteks pemegang kebijakan lebih saja. Perlu untuk kemudian kita ajak dan kita gandeng itu dalam proses penilaian.
Nah ini saya nggak mau berpanjang lebar di sini. Saya cukup aware dengan rumus ini. Nah, saya seperti ini. Ini kan ya rumus saya. Nah, kalau kita lihat di sini, numerator, ini numerator kan. Ini bawah itu namanya apa? Denominator. Itu kemarin balik-balik. Nominator. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Konteksnya di numerator dulu. Itu kalau rumusnya tadi yang saya bilang, karena adjustment-nya tuh bisa macam-macam, bisa panjang kali lebar nih terkait numerator dan denominator ini. Pertama nih, numerator kan kita ngomong tentang expected prospective economic income, gitu. Yang mana nanti ini bisa apa berlanjut terus tuh. Nih, E1 I plus K1 plus E2 I plus K2 dan seterusnya ya. Nah pertanyaannya kemudian kan expected prospective economic income itu yang mana? Nah ini kembali nih, what exactly are we valuing? Kalau di sini disebutkan bahwa apakah kita nanti hanya fokus ke one class of common equity atau all classes of common equity. Kalau kemarin itu one class misalnya ada saham tipe A, saham tipe B, saham tipe C dan seterusnya. Apakah kita nanti ngomong tentang saham tipe A-nya saja atau all classes of common equity, ya keseluruhan common equity-nya, atau kita all classes of equity. All classes of equity itu kan berarti ada saham preferred dan saham biasa common equity, atau all equity and all long term debt, atau tadi long term debt. Debt itu kan ada buat ini aja ya, biar teman-teman bisa. Kalau capital itu kan ada dua ya, ada equity, ada debt. Ini kan equity, ada common equity, ada preferred. Common itu ada tipe A, macam-macam, penamaannya bisa macam-macam ya. Ada tipe A, tipe B, ini depends dari perusahaannya mau menamakannya apa, tipe B, tipe C, dan seterusnya gitu ya. Kalau debt ada yang namanya interest bearing atau non interest bearing debt. Interest bearing itu ada long term, ada short term. Nah, non interest bearing ini short term pun juga ada yang pakai non interest bearing ataupun nanti hal debt yang lain.
Nah, di sini kita mau pilih nih, one class of common equity. Oh, berarti kita mau menilai ini atau tipe A-nya saja, atau tipe B-nya saja, atau tipe C, atau yang lainnya. Satu. All classes of common equity. Oh, berarti kita menilai di sini nih. All classes of equity. Oh, berarti kita menilai keseluruhannya. Jadi termasuk common dan preferred. Gitu. All equity and all long term debt. Oh, berarti equity sama long term debt-nya saja. All equity and all interest bearing debt. Oh, berarti equity sama interest bearing debt, baik yang dia short term maupun long term, ya tetap kita masukkan dalam perhitungan kita. Atau ya keseluruhannya, all capitalnya. Jadi baik equity maupun debt. Nah, kita mau menilai yang mana nih? Tentukan dulu. Gitu ya. Ada yang mau ditanya nggak? Ini siapa? Saya ulang. Ada yang mau tanyakan dulu? Oh iya, siapa? Nama-nama absen. Nomor absen 13 Usman, Pak. Tapi saya ingin bertanya yang tadi Pak di belakang Pak, tentang proyeksi DCF yang digunakan itu harus masuk akal berdasarkan perspektif decision maker itu, Pak. Oke, sip. Jadi indikator bahwa dia itu masuk akal berdasarkan decision maker itu apa ya, Pak? Ini pertanyaan bagus. Awet, Man. Kita bagus ini. Indikator masuk akal menurut decision maker. Ini pertanyaan bagus. Setuju ya. Dari perspektif saya yang belum pernah melakukan penilaian secara langsung ya, saya kan sekali lagi saya pernah bilang ke teman-teman, artinya konteks saya ini kan saya dari perspektif teori. Jadi pengalaman langsung lapangan berkaitan dengan penilaian itu terus terang saya belum pernah merasakan. Tapi perlu tuh pertanyaan bagus dari Usman bahwa indikatornya apa nih bisa dibilang masuk akal. Saya pribadi ini menjadi, kalau saya menilai ya, melihatnya bahwa indikator masuk akal menurut si decision maker ini menjadi sangat subjektif tergantung decision maker tadi, tergantung pengambil kebijakannya tadi. Inilah artnya di penilaian kan di situ ya. Kan kalau kita pernah bahas di awal tuh penilaian itu kan craft, jadi ada unsur artnya, konteksnya artnya di sini barangkali. Jadi artinya ya masuk akalnya tergantung bagaimana kemudian kita sebagai penilai bisa menjelaskan kepada si decision maker. Indikator apakah ada ukuran kuantitatifnya yang standar, Pak? Sangat barangkali kalau bagi saya pribadi di saat sekarang ini ya, saya menilai kok susah ya untuk kemudian dibuat standar gitu. Karena ini masuk akal menurut decision maker ya, reasonable sesuai dari decision maker tadi yang di teks di depan tadi ya. Nah, reasonable-nya itu tadi benar kata Usman. Indikatornya ya saya pikir untuk menjadikan ini standar dan sama, seragam seperti yang maksudnya bayangan saya itu gini, pertanyaan Usman, Pak bisa nggak kita membuat saya penilai nih, saya nilai, Usman nilai, siapa tadi misal Saltira juga nilai gitu. Terus kita menghadapi orang yang sama, jadi mereka menilai masuk. Ini walaupun itu nggak boleh, sekali lagi ya, penilaian kan nggak boleh menilai satu objek secara bersamaan di waktu yang sama di kode etiknya tapi sudah jelaskan. Cuman maksud saya di konteks untuk coba menjelaskan reasonable-nya tadi. Nah, reasonable-nya tadi kan bisa jadi si decision maker itu bisa melihatnya 3 orang perspektif tadi, 3 orang nilai tadi, bisa jadi masuk akalnya menurut dia belum tentu ketiganya masuk akal. Jadi saya pikir sangat subjektif sekali dari perspektif di seragam atau bisa ada indikator pastinya. Kalau saya pribadi sih menilai untuk di masa sekarang ini ya dengan keterbatasan saya, gitu, saya kok agak susah ya bisa mendapatkan ini bakal seragam. Itu sih jawaban saya, Kusma. Thank you, ini pertanyaan good. Pak. Atau monggo ya kalau ada yang mau berpendapat lain, silakan. Boleh. Oke ya, saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan lagi. Nah,
Nah, ini juga teman-teman perlu hati-hati. Market value of invested capital. When debt is included is what being valued, the result is often referred to as either the value of facility. Ini karena gini, MVIC itu apa sih? Kan sering kalau di teman-teman di jurnal atau di tulisannya, terutama teman-teman yang nanti di KTTA penilaian usaha ya, ada yang ngomong tentang MVIC. Ini adalah bagaimana kemudian kita market value of invested capital di masa sekarang ini, kalau kita memproyeksikan di masa sampai ada proyeksi pendapatan di masa depan itu, kalau kita menghitung keseluruhan all equity and debt, ya itulah itu kemudian kita ukur sebagai market value of invested capital. Ini kuncinya sebenarnya sederhana di capital ini. Capital itu kan ada dua, equity dan debt. Ketika kita menilai, melibatkan kedua hal ini, jadi kemudian ini invested capital itu ya equity dan debt. Ya kemudian kita market value. Ya. Nah, terus ini yang lebih barangkali, saya hapus dulu ya. Oke, saya sengaja belum hapus yang ini supaya teman-teman nyambung. Nah, kemudian di sini konteksnya adalah apakah kemudian yang dimaksud economic income tadi di atas itu ya. Kemudian economic income measure-nya ini kita mau pakai yang mana nih? Kalau kita ngomong tentang economic income secara spesifik, kita ngomong tentang cash flow. Apakah dividen? Ada 3, ada 4. Dividen. Karena kan kita mau dividen itu part of net income yang kemudian dikembalikan kepada si pemegang saham, dan itu dividen. Apakah dividennya atau net cash flow to equity (NCFE), net income plus non cash charges dikurangi capital expenditure dikurangi changes in net working capital dikurangi net changes in long term debt. Ini barangkali ada update dari apa yang saya punya di sini. Ini defaultnya adalah minus. Kalau net working capitalnya itu nanti changes in net working capital itu minus, maka kemudian ini jadi plus ya. Long term debt-nya data nanti minus, ini tentu jadi minus. Nanti kita coba simulasikan, ada simulasinya kok di belakang. Atau net cash flow to overall invested capital. Yang mana itu net income plus non cash charges minus capital expenditure plus minus changes in working capital plus interest expense plus preferred dividend. Atau ini yang NCFF ya, bahasanya kan NCFF. Atau memang kita ngukur ya full aja net income. Ya. Tadi yang saya jelaskan di atas tadi, ini bisa berubah jadi minus atau plus. Perlu dilihat, it is not worthy that the capital expenditure, net changes in working capital, and net changes in long-term debt components of net cash flow may be negative. Ya kan?
In other words, if there are reduction of capital assets, decreases in net working capital, or decrease in long-term debt, this component will be represented by negative number. Jika negatif ketemu negatif, maka increment positif. Jadi kalau di tadi ini changes in working capital ini defaultnya sebenarnya negatif ini. Kurangi changes in working capital. Oke, nah ini tadi kita ngomong tentang nominator, numerator. Terkait numerator ada pertanyaan dulu nggak? Sepertinya belum, Pak. Belum ya. Oke, kita lanjut. Ya, Pak. Oh, siapa? Nama nomor absen? 07 Edu. Silakan, Mas Edu. Saya mau tanya, saya masih belum paham, Pak. Change in capital itu ditambah pada saat apa dan dikurang pada saat apa ya, Pak? Yang mana? Changes in working capital ini ya? Iya. Oke. Ini nanti saya mungkin agak loncat di apa namanya? Ketika nanti kita bahas simulasi, ini ada di halaman di buku lama saya itu halaman ini 170-an. Biar lebih tergambar itu nanti di nah ini. Ini ketika capex-nya itu nanti positif, maka kemudian ini jadi negatif minus capital expenditure. Tapi kemudian pernah nggak ketika kita bisa ada capex yang jadinya negatif malah? Itu ketika barangkali menurut saya ketika pada akhirnya kita justru tidak mengeluarkan itu sebagai capital expenditure, tapi kita capex negatif itu berarti ketika pada akhirnya kita hold secara akuntansi berarti gimana ya capex negatif itu? Bisa nggak? Ada artinya gini, kondisi di mana pada akhirnya capex itu bernilai negatif sehingga min ketemu min itu akhirnya jadinya positif. Saya tangkap nggak? Mungkin saya konteks realnya di lapangan karena memang yang sering kali kita temukan adalah capex itu bernilai positif ya. Nah ini saya secara akuntansi ketika memang pada akhirnya capex itu bisa bernilai negatif itu seperti apa? Nah, ini monggo kita perlu tahan bareng-bareng nih. Saya terus terang belum bergambar capex itu negatif. Cuman memang ada potensi bahwa capex itu adalah negatif. Jadi secara teori di berat ini ya. Sehingga ketika pada akhirnya minus ketemu minus itu jadinya positif. Bisa ditangkap nggak? Kira-kira. Cuman saya mohon maaf belum bisa menjelaskan kira-kira capex yang negatif itu nanti seperti apa nih di perlakuan akuntansinya nih. Realnya seperti apa? Itu ya, Mas itu ya. Jadi nanti di perlakuan matematikanya ketika capex nanti negatif, nah ini terus terang saya capex negatif itu nanti akan seperti apa di realnya, jadi saya belum tergambar nih, karena rata-rata kan perusahaan itu capex itu ya
pasti akan ada dan positif seringkali kan. Nah, capek yang negatif itu nanti bentuknya kayak apa? Apakah memang berarti apa namanya, yang sudah terbangun terus kemudian ditarik lagi jadi modal gitu ya? Apa bentuknya kayak gitu atau gimana gitu? Jadi saya terserah belum kepikiran, cuma secara teori diinginkan capek itu negatif sehingga pada akhirnya ketika minus ketemu minus jadinya jadi positif gitu. Cuma tadi ya saya mohon maaf belum bisa menjelaskan konteks capek negatif itu di realnya seperti apa nih. Atau ada teman-teman yang bisa coba ini pernah punya gambaran capek negatif itu seperti apa? Ada nggak? Belum ada ya? Nah, ini coba deh kita coba dari bareng-bareng tuh konteks capek negatif itu yang kayak apa gitu. Thank you, tapi coba nantilah kita cari bareng-bareng ya. Nah, di sini nih, changes in working capital positif atau negatif. Ini defaultnya adalah negatif. Nanti ketika negatif ketemu negatif, inilah net changes in working capital and net changes in long-term debt of net cash flow may be negatif. Nah, ini may be negatif. Cara teori kan bisa negatif. Tapi tadi realnya gimana? Ya gitu Mas itu ya. Nah, saya masuk ke denominator. Jadi kita denominator kita ngomong di bagian bawah. Kita sudah di bagian bawah. Pertama di discount rate. Nah, kalau kita ngomong discount rate di terminologi ekonomi, present value of discount rate itu adalah opportunity cost. Yang artinya expected rate of return the investor will have to give up by investing in the subject investment instead of investing in available alternative investment that are comparable in terms of risk and other investment characteristics. Kata kuncinya apa? Sebentar, saya mau tanya dulu. Opportunity cost ada yang masih ingat nggak? Apa yang dimaksud opportunity cost? Coba. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Coba. Aman Warafnya. Tentu jawab sama itu biaya kesempatan, Pak. Biaya kesempatan itu biaya-biaya yang dikorbankan ketika kita memilih satu alternatif dibandingkan dengan biaya-biaya yang alternatif lain, Pak. Pendapat lain. Good. Masih ingat ya tadi opportunity cost ya. Nah, saya coba tarik ini dengan konteks opportunity cost di sini dengan konteks opportunity cost yang disampaikan di teks ini nih, di expected rate of return that an investor who have to keep up by investing di subject dan seterusnya. Ada expected rate of return, investing in the subject investment instead of investing in the available relative investment that are comparable. Ya, dan saya ini kata kunci di sini. In terms of risk and other investment characteristics. Nah, konteksnya kalau tadi Faris setuju tuh, betul. Biaya kesempatan yang kita korbankan ketika kita mengambil kesempatan tersebut apabila dibandingkan dengan kesempatan lain yang available di luar sana, kan? Kenapa kok kita ngambil itu? Dengan kamu datang ke kelas ini kan kamu sebenarnya ada opportunity cost yang harus kamu bayar, kan? Kamu datang ke kelas saya, dengan di kelas kita pagi hari ini diskusi gitu ya, kamu kehilangan kesempatan untuk kemudian mengerjakan tugas-tugasmu di kelas yang lain. Kamu kehilangan kesempatan untuk kemudian berleha-leha, kamu kehilangan kesempatan untuk kemudian santai di kamar, gitu, dan seterusnya. Itulah opportunity cost yang kita. Nah, sebenarnya konteks opportunity cost di sini yang kita nanti masukkan dalam konteks rate of return itu seperti apa? Jelasin nggak? Ada? Maksudnya apa nih? Data comparable.
dengan kamu kan gini konteks kita perlu nih identifikasi adanya potensi cash flow di atas kan di atas ini kan numeratoran ya. Itu kan pasti ada komponen investor di sana. Gitu. Investor ini dalam konteks ini kita artikan ini ya, kita artikan baik itu investor sebagai pemegang saham ataupun investor yang investor banker, jadi bank yang kemudian meminjamkan utang atau memberikan utang kepada perusahaan tersebut. Nah, konteks investor di sana. Oke, kita tahu investor di sini ya. Kok variable investor itu maksudnya di mana? Ya di sini nih. Ini ada cash flow. Nah, ketika kemudian investor itu berkontribusi terhadap adanya cash flow atau economic income di masa depan, maka tentu investor nggak pengen melihat itu sebagai satu hal yang cuma-cuma ya. There's no freelance. Dia harus kemudian mempertimbangkan kira-kira dari investasi yang sudah dilakukan di perusahaan ini perusahaan A gitu ya, itu dia akan dapat imbal hasil berapa. Gitu. Nah, konteks di opportunity investasi A, B, C, D, E, dan seterusnya. Misalnya ada 5 perusahaan. Kenapa kok kita harus milih A? Tentunya dengan kita memilih A, bisa kita sebagai investor ya, memilih A, maka kita akan kehilangan peluang untuk bisa investasi di B, C, D, dan E. Gitu. Tentu return itu pun juga harus mempertimbangkan resiko dan karakteristik dari investasi yang ada. Jadi kita dengan kita berinvestasi di A, tentu kita mengharapkan return ya, return ke A ya, return ke A kita harus kembali berapa nih? Ini ditentukan dari K ini, discountednya ini. Apabila kita dibandingkan dengan investasi di B, C, dan D dan E. Secara sederhana, misal nih, ini tentu kembali lagi ke konteks preferensi investor. B misalnya ini deposito bank 4, sekian per tahun. A saya bisa dapat kemungkinan capital gain, dividen dan seterusnya itu bisa sampai 12% setahun. Tentu ini lebih aman, ini lebih lebih ada risikonya. Tapi dengan itu, walaupun saya kehilangan opportunity itu berinvestasi di deposito, saya lebih memilih A sebagai investor. Inilah kemudian ini disebut dengan rate of return yang diharapkan oleh investor terhadap perusahaan. Yang ini kemudian menjadi opportunity cost sehingga kita kehilangan kesempatan untuk bisa investasi di 4%. Atau bahkan di C ini valuasinya 20% per tahun. Tapi resikonya tentu naik. Karena saya lebih cenderung moderat, saya milih yang A. Atau di D ini 50%. Nah, tapi ini resikonya semakin nggak jelas nih investasinya. Tapi tetap saya milih A. Ya, comparable kan artinya itu bisa dikomparasikan. Itulah konteks opportunity cost di sini. Jadi sekali lagi diskon di sini sebenarnya adalah konteksnya bisa dijelaskan dengan teori opportunity cost juga. Nah, terus lagi. Saya itu ngeplok nyamuk tapi nggak kerasa deh. Nah.
Nah, saya masuk ke sini. Tapi perlu diingat nih bahwa we cannot overemphasize how important it is that the discounted developed must be matched conceptually and empirically to the definition of economic income being discounted. Artinya, jadi sekali lagi ya tadi ya, discounted tadi bisa kita artikan sebagai opportunity cost yang perlu kita pertimbangkan sebagai investor ketika kita menginvestasikan ke perusahaan A dibandingkan ke perusahaan B, C, dan seterusnya. Nah, dari situ rate of return yang kita harapkan tadi, expected rate of return yang kita harapkan tadi, itu jadi discounted bisa. Oke. Nah, tapi di sini as the practical method, the choice of economic income used in the numerator may be constrained by the ability or lack of it to develop an empirically supportable discount rate. Artinya, kita pun juga perlu kemudian mempertimbangkan bagaimana di numeratornya, cash flow yang ada tadi di atas, itu terdiri dari komponen apa saja sih. Ya, kalau memang tadi, kalau misal gini ya, konteksnya adalah, aduh, numerator itu hilang ya. Di sini. Saya tulis lagi ya. Tapi mungkin nggak dalam rumus. Bentuk rumus I plus K. Kalau kita ngomong, cash flow yang ada di sini itu merupakan proyeksi income di masa depan yang hanya berasal dari investor hanya kita toh A saja gitu ya. Misalnya investornya equity dan investornya cuma Kusman doang. Bisa nggak kita pakai discount rate-nya di sini merupakan expected rate of return yang kita tanyakan ke Kusman toh. Bisa nggak? Coba ayo. Bisa mungkin. Bisa, betul, bisa. Karena investornya cuma Kusman, ya kan? Jadi kalau kita ngomong ya sekali lagi ya, rate of expert proyeksi ekonomi income di masa depan itu ditanyakan kepada perusahaan dan perusahaan itu kan investornya cuma si Kusman. Nah, perusahaan ini nanya sama si Kusman, kira-kira you minta imbal hasil berapa? Atau berapa? Maka Kusman jawab 12% deh dari investasi yang dia punya. Karena dia pemegang sahamnya satu cuma di Kusman doang, misalnya ya. Maka di sini pun bisa dikasih Kusman doang. Kusman minta berapa, ya ini discount rate-nya dari Kusman doang. Ya plus ada penyesuaian lain-lain ya tentu ya. Cuman secara sederhana Kusman doang bisa. Tapi kalau kita ngomong tentang konteks cash flow yang ada di perusahaan gitu ya, yang tentu investornya sangat amat beragam gitu ya. Nggak cuma Kusman, pemegang saham pun nggak cuma Kusman doang. Nggak cuma kita ber-28 yang ada di kelas ini pun bisa gitu. Bahkan orang luar negeri pun juga ada perbankan juga bisa masuk. Perbankan pun nggak cuma perbank A dan B doang gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kan bagaimana kemudian konteks discount rate di sini menjadi amat sangat sophisticated ya. Bahasanya menjadi sangat amat untuk kemudian mencari proyeksi yang pas itu terkait discount rate ini jadi amat sangat challenging gitu loh bahasa saya. Ya nggak gampang karena kita melibatkan banyak pihak, sangat banyak pihak. Kalau tadi cuma Kusman doang, ini saya ambil ekstrim, Kusman doang, ya sangat bisa. Ini K-nya itu cuma dari Kusman doang. Oh. Nah, akhirnya di sini. We cannot overemphasize how important it is that the discount rate developed must be matched conceptually and empirically to the definition of economic income being discounted. Artinya ya amat sangat susah untuk kemudian kita bisa menjustifikasi itu
jadi yang sebenar-benarnya. Ini saya yakin nanti di semua praktisi pun masih ada yang berdebat. Maksudnya ini benar nggak sih kamu pakai discount rate-nya ini gitu. Artinya kita sebenarnya nggak bisa overemphasize tuh. Ya kita memikirkan ini discount rate-nya benar atau enggak ya, atau masih kurang pas ya, atau gimana gitu. Nggak usah, artinya ya tetap kemudian judgement kita seperti apa, go on, kita eksekusi saja. Karena amat sangat susah kita jadi overemphasize, nanti jadinya kita overemphasize mikir gitu ya, ini yang benar seberapa sih, must be matched conceptually and empirically ya. Apakah sesuai dengan secara konsep ataupun empirical yang ada di lapangan. Jadi discount rate ya kamu nanti menghitung, ada pakai nanti ada CAPM dan seterusnya gitu ya. Nanti kita bahas lagi CAPM, ada lagi yang lainnya. Nah, sudah kita kerjakan pakai ini, do it. Perkara nanti kemudian di challenge sama si decision maker tadi, ya sudah, bagian dari proses penilaian yang harus kita lakukan. Terus, selanjutnya, constant on variable discount rate. Constant variable discount rate itu gini. E1 plus K1, E1, E2, 1 plus K2, EN 1 plus KN gitu ya. Ini plus 3. Nah, apakah kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, mau yang konstan atau variabel? Ini misal di sini 10, di sini 12, di sini 15. Pusing juga ternyata ya. Jadi yang di manajemen keuangan dulu kan bahasanya mungkin dari perspektif yang sederhana gitu ya. Nah, ini ternyata kalau kita ngomong dari perspektif penilaian, ini amat sangat, kalau bahasa saya itu amat sangat subjektif yang terukur, tapi harus bisa dijelaskan oleh si penilai itu sendiri. Gitu. Jadi, you harus bisa menjelaskan kenapa angka itu muncul. Nah, inilah yang kemudian, termasuk ini nih, mau pakai konstan atau variabel. Variabel mau berubah-ubah ini tadi. Ayo, kamu mau milih yang mana ini? Iya, dan menurutmu? Absen, terus yang konstan ya. Ya, Anita. Kenapa kok konstan? Pakai rata-rata dari variabel yang bervariabel itu Pak, dalam satu. Ya, pertanyaan saya kenapa kok konstan? Kamu memilih yang konstan? Kurang tahu Pak. Menurutmu lebih mudah, lebih susah? Saya suka yang konstan. Ya, lebih mudah. Lebih mudah. Ini jawabannya di sini. Highly judgmental. Subjective matter. Jadi ya kamu tadi ya. Ya Anita mau punya ini karena itu subjektif sekali. Ini kembali ke saya bahasa yang saya tulis sering menunjukkan subjektivitas yang terukur itu. Ya kamu subjektif, tapi jangan kemudian tanpa ada dasar. Subjektif boleh, tapi terukur. Kamu harus punya ukurannya apa. Kamu dalam konteks untuk kemudian secara proses penilaian lebih bisa mempermudah proses, dan misalnya nih, kamu nulis gini kan ini, kalau 10%, 12%, 15%, setiap perubahan ini kan harus ada judgement-nya, ada justifikasinya. Pusing nggak? Artinya untuk membuat judgement, saya di tahun ketiga, saya mengasumsikan bahwa kondisi perekonomian menjadi ada turbulensi, sehingga otomatis kemungkinan investor pun menganggap resikonya akan bertambah. Ketika resiko bertambah, maka diskon rate-nya juga akan bertambah. Itu di tahun yang kedua. Tahun yang ke-10, saya memproyeksikan bahwa di tahun ini, misal kamu bicara tentang siklus ekonomi di 98, 10 tahun 2008, 2015, itu kan biasanya ada turbulensi ya. Entah ada krisis kecil dan seterusnya. Setiap 10 tahun. Nah ini di tahun nanti di 2028, maka saya proyeksikan akan ada turbulensi. Sehingga diskon rate-nya ini saya sesuaikan menjadi agak lebih tinggi dibandingkan yang tahun sebelumnya, jadi 15%. Setiap tahun kamu buat kayak gitu.
Boleh nggak? Boleh sebenarnya, boleh. Cuman artinya menjadi kamu overemphasize dulu. Bahasa overemphasize ini bahasanya mungkin barangkali jadi ya kamu akan lebih banyak fokus ke discount rate-nya, tapi akan whole picture-nya berkaitan dengan project penilaiannya ini menjadi kemudian menurut saya menjadi kemudian ya lebih fokus ke sana tanpa melihat data-data yang lebih besar. Makanya kemudian di sini saya bilang most commonly analysts use a constant discount rate. Nah ini bahasanya praktis banget nih. Ini orang praktikal banget ini praktisi ini. Karena saya perhatikan praktisi ya. Tapi yang berlaku secara umum analis sering menggunakan constant discount rate. Reflecting the average amount of investment rate throughout the projection period. Gitu ya. Boleh nggak variabel? Saya tanya lagi. Boleh nggak pakai variabel? Boleh. Cuman kamu harus mau menjelaskan itu secara detail satu persatu. Umumnya konstan. Oke ya. Lanjut estimating the discount rate. Nah, secara umum kan rate of return gini, ini mungkin Fred membawanya dengan kita gambarin dulu. Rate of return itu maksudnya apa sih? Ending price, dikurangi beginning price plus cash distribution, ini dividen biasanya, sama beginning price per beginning price berapa. Misal nih di tahun kita invest di 2021 ini ya, awal tahun kita 10, di Desember 2021 itu kita dapat ini 2021 kita beli $10 di awal tahun di akhir tahun 11,5 plus ada dividen $0,5 ini per 10. Dengan catatan, saya kasih catatan ini tambahan nih, barangkali yang belum ada di buku gitu. Ini kita harus bilang bahwa ini executed ya. Kalau kita ngomong trading saham itu ada potential gain, ada realized. Nah, potential gain itu ketika memang ini belum kamu eksekusi jual gitu. Itulah potential gain. Realized gain itu ketika pada akhirnya saham ini sudah kamu jual. Ini sudah kamu beli dan sudah kamu jual. Dan ini sudah kamu terima. Itulah dia. Nah, pada ini saya tambahin bahwa ini asumsinya adalah kita nanti di akhir tahun benar-benar dieksekusi tuh. Gitu. 11,5% di akhir tahun Desember dikurangi 10, ini harga beli di awal tahun plus dividen yang diterima $0,5 per lembar per 10 berapa? Kemudian adalah 20%. Itulah rate of return sederhananya. Gitu, sederhananya kan gitu. Terus ini kalau tadi saya bilang sederhana itu dalam artian kita ngomong satu investor yang invest di perusahaan kita, terus kita ngomong tentang produksi, ya itu bisa pakai rate of return-nya dia top 20% ini yang Usman saja tadi bisa. Tapi kita perlu tahu bahwa konteks kalau kita ngomong tentang perusahaan apalagi yang TPK itu tentu kan lebih lebih rigid lagi ya, lebih advance lagi. Investornya dari sisi macam-macam. Ada yang perseorangan, ada yang investor korporasi, ada yang perbankan, ada yang macam-macam. Sehingga kita perlu ukuran yang lebih advance. Nah, oleh karena itulah muncul bahwa discount rate itu
Nih ya, diskon rate itu perlu di breakdown menjadi beberapa konteks. Simplest kata dia, simplest komponen coba. Padahal menurut kita, aduh pusing ini simple kayak gini ya Pak. Jadi kata Seidenberg simplest komponen. Nah, simplest komponen itu bisa diartikan adalah risk free rate kalau kita di CAPM-nya. Itu kan adalah RF plus beta RM minus RF kan. Yang ini disebut dengan risk premium. Ini kan rumus di CAPM. Nah, saya masuk coba. Ini misalnya CAPM ini saya gambarkan di awal biar teman-teman ternyata konsepnya kayak gini loh. Nah, itu diskon rate itu ini adalah perlu kita tahu ada dua komponen sebenarnya. Yang nanti beberapa teori mengelaborasi ini jadi membreakdown jadi beberapa konteks gitu ya. Ini sebenarnya ada pertama terkait risk free rate. Yang kedua, premi resiko. Tuh. Satu pasti ada risk free rate-nya. Jadi risk rate itu harus ada. Ini kita ngomong diskon rate yang advance ya, bukan yang tadi kita ngomong tentang diskon rate-nya Kusman doang tadi. Tapi ini diskon rate yang lebih advance. Harus ada risk free rate satu, dan yang kedua adalah premi resiko. Pertama, kalau kita ngomong risk free rate itu opposite sebenarnya. The amount that an investor feels certain of realizing over the holding period. Jadi udah pasti bahwa ini bakal realisasi. Yakin. Ada situasi apapun, resiko apapun, kalau kita ngomong ini 4% atau si yang memberikan investasi tadi yang punya portofolio yang mengeluarkan instrumen investasi itu menjanjikan imbal hasil 4% misalnya, ini pasti akan terrealisasi. Mabuk apapun situasinya, mau negaranya ini jadi chaos apapun, tetap akan terrealisasi. Itulah risk free rate. Gitu. Nah, selama ini, karena saya tanya nih ke teman-teman, risk free rate ini itu biasanya apa sih bentuknya? Kita ngambil rate-nya siapa? Rate-nya apa? Instrumen investasi apa? Izin Pak, obligasi negara ya Pak. Nah, negaranya negara yang mana nih? Apa setuju? Negara yang mana nih? Tak tanya lagi nih, negara yang mana? Mungkin yang misalnya kayak diterbitkan pemerintah dengan jangka waktu 10 tahun ya, gitu-gitu Pak. Iya, maksudnya. Jadi kalau ngomong Indonesia, berarti kamu bilang obligasi negara yang dikeluarkan pemerintah Indonesia gitu kan, Nika? Iya Pak. Ya, oke. Tak tambah pertanyaan lagi nih, teman-teman. Pernah nggak kamu tahu bahwa Yunani pernah diambang default? Pernah nggak kamu tahu bahwa Venezuela pernah yang namanya inflasi sampai ribuan %? Pernah nggak di tahun 60-an Indonesia pernah sampai inflasi juga gila-gilaan? Terbayangkah ketika itu kamu menjadi pembeli sunnya Indonesia di tahun 60-an, kamu menjadi pembelinya sunnya Yunani di tahun 2008? Kira-kira itu bisa kita anggap sebagai risk free rate enggak? Menurut saya tetap bisa ya Pak, karena kan pemerintah tetap mampu untuk mengembalikan gitu loh Pak. Menurut saya. Ya, sama Pak. Nah, pernah dengar Yunani mau default ketika itu negara mau dikatakan default, bangkrut. Kalau nggak di bailout sama si Central Bank Eropa, Bank Eropa, UE Bank itu di European Union ya, EU. Kalau nggak diselamatin sama EU, jadi Yunani bangkrut sebagai negara tuh. Kira-kira Yunani waktu itu utangnya dia sampai gila-gilaan, berapa persen dari GDP-nya, saya lupa persisnya, ini sangat luar biasa besar. Mau aja mau mempertahankan hidup aja ngos-ngosan, apalagi membayar utang. Nah, apakah ketika kamu itu berinvestasi di sana, itu masih bisa dikatakan surat utangnya Yunani itu merupakan risk free rate?
Tidak ya Pak. Mungkin setiap resiko selalu ada ya Pak. Nah iya, ini. Jadi makanya saya pengen teman-teman apa ya bahasa saya nggak kebiah uyah bahasa ini tidak kemudian ternyata ya memang ternyata nih tidak menggeneralisir bahwa risk free rate itu ternyata bahasa yang digunakan tidak semerta-merta surat utang sebuah negara itu bisa kita katakan sebagai risk free rate atas perhitungan discount rate dari suatu negara tertentu. Maksud saya gini, saya tidak mendoakan, saya tidak berharap gitu ya, saya berharap semuanya aman-aman saja. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ternyata misal sebuah negara itu tiba-tiba chaos dan seterusnya. Bisa jadi ketika itu terjadi, saya tidak akan bisa menganggap itu, misal negara tersebut mengeluarkan surat utang gitu ya, saya tidak bisa menganggap, saya pasti persepsi saya sebagai investor akan mulai berpikir bahwa wah ini negaranya perang kok yang ngeluarin surat utang, saya nggak yakin deh negara tersebut surat utang ini ketika saya beli negara bisa mengembalikan, benar nggak? Kamu pasti sebagai investor akan punya pikiran gitu kan? Ya, benar. Sehingga artinya risk free rate ini sebenarnya ada satu ruang lingkup yang harus kita pahami dari sini nih. Nah, the risk-free rate generally used is the rate available on instruments that are considered to have virtually no possibility of default, such as US Treasury obligation. Wah, ini yang paling powerful di sini. Saat ini ya, saya nggak bilang mungkin 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 50 tahun lagi berubah situasinya. Ya, cuman sampai dengan sekarang konteks risk free rate ini sebenarnya yang paling mendekati, yang paling super mendekati dengan konteks bahwa kita akan yakin betul bahwa negara itu akan bisa mengembalikan hutangnya. Itu sebenarnya konteksnya ketika pada akhirnya di US Treasury obligation. Surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah US, karena pemerintah US sampai dengan sekarang masih yang most powerful country, terus risiko defaultnya juga yang paling rendah dan seterusnya. Itu kemudian kita anggap bahwa risk rate yang paling mendekati adalah sebenarnya US Treasury obligation. Nah, terus berarti kalau di Indonesia nggak bisa dong Pak pakai risk rate? Bisa, kalau saya tetap masih bisa. Konteksnya adalah selama pada akhirnya ya mau nggak mau kan kita perlu untuk menghitung dari konteks Indonesia ya, bahwa pendekatan Indonesia harus di konteks Indonesia, sehingga yang mau kita gunakan SUN-nya, surat utang negara dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia selama nanti tertentu berapa tahun, tergantung nanti kita mau periodenya mau menghitung berapa lama. Jadi konteks itu bisa nggak Pak pakai surat utang Indonesia? Bisa. Selama asumsinya adalah bahwa ya kondisinya kita stabil seperti ini, perekonomian stabil, politik stabil, terus kondisinya semuanya baik-baik saja, dan ancaman default rendah. Sekarang pun sudah sangat luar biasa nih dibandingkan tahun 98. Karena kita sudah punya KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan seterusnya, yang itu menjamin, terus ada LPS, ada menjamin simpanan gitu ya. Itu relatif lebih stabil dibandingkan tahun 98. Sehingga risk free rate-nya saya sendiri masih meyakini bahwa risk free rate itu pemerintah optimis untuk kemudian bisa mengembalikan. Jadi nggak masalah, bisa kita pakai. Cuman semoga teman-teman bisa tetap tergambar bahwa konteks risk free rate ini seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kondisi bisa jadi berubah loh, gitu ya. Maksudnya teman-teman semoga bisa dipahami di konteks itunya. Sehingga memang pada akhirnya kita nggak bisa jamin, bahkan pun konteks US Treasury obligation ini kita juga nggak bisa jamin. Enggak, ya hunus nih 200 tahun lagi, 100 tahun lagi Amerika langsung entah apa yang terjadi lah ya, itu kemudian berbalik, ya kan kita nggak tahu. Tapi semoga bisa dipahami ya konteksnya risk rate itu seperti apa. Nangkep ya? Ya. Apa? Siapa? Devi ya? Ya, Dev. Gimana Dev? Mengingatkan portal Pak. Oh iya, stop. Ya, thank you. Saya belum ini.
Absen sih berarti. Absen dulu. Saya belum ini malah. Yuk. Silakan. Anita, Enrico, Mutia, Olive, Usman. Ya, 1, 2, 3. Kurang lagi. Oke, saya selesaikan dulu ya untuk apa kelengkapan absen. Ini kelas 5.0 berapa? 0? 5 ya. Ini
portalnya lagi ada masalah katanya. Kalau untuk absensi sudah aman. Untuk yang laporan proses tadi saya screenshot tadi ya, itu belum bisa aman. Tolong berarti internet aja. Ini saya kembali lagi ke ini ya. Nah, risk rate sudah clear tadi ya. Semoga artinya saya di sini mau bilang bahwa konteks risk rate itu seiring berkembangnya waktu dan kondisi itu nanti akan berubah. Maksudnya nggak selalu bisa menjamin bahwa sun-nya Indonesia itu bisa jadi benchmark-nya risk rate di Indonesia misalnya. Tergantung nanti situasinya. Kalau chaos, kalau ternyata jadi ada satu hal ekonomi krisis yang luar biasa gitu, saya nggak berdua ya, tapi maksudnya saya mau bilang dari sisi konteks risk rate-nya gitu. Itu bisa jadi kita sebagai investor pun menganggap bahwa beli sunnya Indonesia menjadi nggak risk free lagi, pasti itu kan beresiko gitu. Berapa lama nih terjadi krisisnya di Indonesia nih, ya kan? Kan tentunya kalau risk free rate itu kita ngomong, kita beli ya nggak usah mikir, kita beli dapatnya nanti kembali kan. Kalau kita dari perspektif investor. Nah makanya saat ini yang masih paling mendekati dengan konsep risk free rate adalah di US. Boleh nggak pakai yang risk rate-nya itu adalah sunnya Indonesia ketika kita menilai di Indonesia? Boleh. Tapi dengan catatan bahwa kondisi Indonesia yang masih seperti ini, stabil, perekonomian stabil, itu masih relatif bisa kita judgement ya, kita bisa justifikasi bahwa itu risk rate yang bisa kita lakukan, bisa kita pakai di Indonesia. Clear ya? Jadi risk rate sekali lagi, mohon jangan diartikan kita harus pukul rata sun Indonesia Pak bisa mau sampai 2.200, 2000 berapa gitu. Kita nanti nggak tahu metaverse sudah berkembang luar biasa sehingga orang berinvestasi menjadi ke sana dan sun jadi nomor sekian kan dan seterusnya, sehingga ini ya bonus lah, maksudnya kondisi bisa sangat berubah nanti di masa depan. Clear ya? Terkait experience semoga bisa ditangkap. Nah saya masuk ke premi risiko. Premi risiko itu bisa kita artikan gini, kan tadi kita perlu melihat bahwa ada opportunity cost. Opportunity cost itu harus dicerminkan terhadap imbal hasil yang mau kita terima dan resiko yang melekat terhadap terhadap investasi yang kita lakukan. Nah, kita ngomong risk rate sama premi risikonya. Premi risiko ini kita ngomong ada sistematis dan unsistematis. Masih ingat nggak sistematis itu yang mana, unsistematis yang mana? Pandemi COVID sistematis atau unsistematis? Unsistematis, Pak. Karena tidak. Apa? Nggak terus-terusan ada gitu, Pak. Nggak secara sistem kayak gitu. Iqbal itu. Tadi Mutia, oke. Saya ke Mutia. Thank you, Iqbal. Unsistematis ya. Mutia juga unsistematis tadi kelihatannya. Kenapa kalau Mutia alasannya? Soalnya nggak terduga gitu Pak, bukan dari pasarnya gitu. Oke. Ada lagi? Ada yang punya pendapat lain? Mungkin karena tidak terencana atau terplanning Pak. Jadi ke unsistematis Pak. Unsistematis. Adakah yang ke arah sistematis? Saya. Nah, kenapa Devi? Kalau dari pandangan saya itu risiko sistematis itu risiko yang berada di luar dari sudut investasi. Misal risiko dari pasar ataupun risiko suku bunga dan risiko lain. Jadi artinya tidak spesifik ke instrumen investasi. Nah, pertanyaan saya, kenapa pandemi masukin ke sistematis menurut kamu? Pandemi COVID kenapa masuk ke risiko sistematis? Karena pandemi COVID-19 ini mempengaruhi dari segi aspek ekonomi. Ada lagi yang punya argumentasi di sistematis? Izin Pak, saya Pak. Nah, Faris, kenapa? Karena kalau pandemi ini tidak dapat diversifikasi Pak. Jadi dia tuh satu kali gitu. Jadi nggak mungkin jadi resiko bisnisnya Pak. Jadi lebih ke market gitu maksudmu? Iya Pak. Oke.
saya pribadi sepakat kalau pandemi itu kesistematis. Kenapa? Ingat, resiko sistematis itu apa? Resiko yang berhubungan terhadap pergerakan return dari pasar investasi secara umum. Nah, konteksnya sebenarnya bukan tidak terduga atau muncul secara tiba-tiba atau enggak, gitu ya. Tapi dampaknya itu bisa mempengaruhi market secara umum, secara lebar, in general, gitu ya, atau hanya perusahaan-perusahaan tertentu. Gitu. Kalau perusahaan-perusahaan tertentu saja itu masuk ke unsystematic risk. Kalau perusahaan tertentu saja. Nah, bayangkan kalau pandemi itu kan mempengaruhinya hampir semua perusahaan akan kemudian merespon kan, akan terpengaruh kan dengan konteks COVID. Misal, ini kita bukan ngomong tentang ada yang ngambil keuntungan atau enggak ya, cuman dampaknya itu mempengaruhi pasar. Pak, itu kan mitra keluarga itu kan dapat keuntungan dari sana. Pak, itu Indofarma itu dapat keuntungan dari COVID dan seterusnya. Tapi mereka mempengaruhi kan, terpengaruh yang kebetulan itu bisa dikonversi sebagai bagian dari opportunity-nya mereka. Gitu. Coba bayangin, PTBA, tambang, terpengaruh dengan COVID nggak? Terus BMRI, Bank Mandiri terpengaruh dengan COVID nggak? Terus GJTL yang buat ban, terpengaruh COVID nggak? Terus apa lagi ya? Antam atau Indofood, INDF yang produksi mie instan terpengaruh COVID nggak? Terpengaruh kan? PTBA kok bisa terpengaruh Pak? Kan dia perusahaan tambang. Dari COVID ada kebijakan PPKM, dari PPKM ada kebijakan work from home, dari work from home PTBA itu kan rata-rata lapangan ya, atau maksudnya kita perlu untuk kemudian ya orang nambang masa bisa apa kan jadi lucu loh, operasionalnya jadi nggak bisa gitu loh, makanya kemudian itu juga terpengaruh COVID kan. Jadi all in all kalau menurut saya ya pada akhirnya sektor apapun ya akan terpengaruh terhadap COVID tersebut, sehingga itu bisa kita katakan sistematik. Yang unsystematic misalnya apa? Ada yang pernah tahu nggak unsystematis? Coba. Izin Pak. Ya silakan. Nama nomor absen. Nama Novita Tri. Contoh dari risiko unsystematis itu kayak pemogokan kerja yang terjadi secara besar-besaran gitu Pak. Lalu ada merger gitu Pak. Kasus korupsi. Pemogokan kerjanya gimana misalnya? Itu pemogokan kerja yang besar gitu Pak, yang kayak berdampak terhadap, kan ini nggak bisa dihindari gitu kan Pak. Jadi buat harga saham itu jadi turun drastis akibat menimbulkan reaksi pasar gitu Pak. Oke. Nah, saya highlight dulu pemogokan kerja ini konteksnya misal atas sektor-sektor tertentu saja misalnya. Kalau misal pemogokan kerjanya kita nggak tahu ya. Saya bayangin ya, kalau pemogokan kerja ada yang bisa menggerakkan sehingga keseluruhan emiten di bursa itu semua karyawannya mogok kerja itu sistematis juga tuh bisa tuh. Tapi kan butuh kekuatan yang luar biasa ya, bisa menggerakkan itu semua. Jadi mogok kerja tapi keseluruhan, tapi kan itu nggak mungkin juga sih, itu utopis juga. Cuman saya konteksnya di sini menggambarkan konteks itu ternyata bisa juga jadi sistematis selama mogok kerjanya semuanya, seluruh emiten, bahkan kalau memang bisa digeneralisir lagi semua bisnis di dunia semuanya mogok kerja, itu bisa jadi sistematis. Tapi kalau kita ngomong tentang mogok kerja di sektor-sektor tertentu, hanya di Jakarta saja yang banyak, terus kemudian kan emiten juga bergeraknya nggak cuma di Jakarta kan, misalnya di Jakarta toh, nah itu unsystematis, betul kata Novita tadi. Terus manajemen yang melakukan fraud itu juga unsystematis. Terus harga karet naik sehingga operasional perusahaan jadi lebih tinggi, itu unsystematis juga bagi perusahaan yang bergerak di pengolahan karet. Contohnya misal atau menjadikan karet sebagai komoditasnya, sebagai apa? Komoditas raw materialnya, misal GJTL, Gajah Tunggal, itu unsystematis. Jadi pahami ya konteksnya ya, unsystematis dan sistematis.
Thank you ya Novita. Ada yang masih bingung nggak sistematis dengan asistematis? Ada ya? Oke. Saya masuk ke sini nih. Saya mau masuk ke konteks ini. Kalau CAPM. Ingat ya, saya perlu mau garis bawahi di sini bahwa discount rate itu ada risk free rate sama risk premium. Ini ada sistematis. Oke. Nah, ini baru kita hitung nih macam-macam. Bagaimana risk free rate tadi kita bisa artikan bahwa ini sun di Indonesia dengan periode macam-macam, ada yang 10, ada yang 20 tahun. Ini tergantung judgement kita. 12. Lalu terkait risk premium, nah ini baru kita masuk ke CAPM. Ada yang kita ngomong tentang beta plus beta RM minus R. Ini risk premium dari konteks ini sistematis saja sebenarnya. Nah, di sini jadi kita bisa melihat bahwa ya, di exhibit 92 ini. Schematic diagram example of element of discount rate applicable to expected net cash flow to common equity. Artinya ternyata membentuk discount rate atau menentukan discount rate itu pendekatannya bisa lebih dari CAPM yang kita sering pelajari. Artinya gimana? Sekali lagi ya, bahwa discount rate itu ternyata nggak hanya semata-mata CAPM tadi ya, RF plus beta kali risk premium gitu. Ternyata konteks yang ada di CAPM itu, di mana risiko market minus RF ini merupakan risk premium yang baru bisa menjelaskan dari perspektif sistematisnya risiko sistematisnya saja. Ya. Sehingga nih, saya kembali ini teman-teman di 92 ya, saya sambil bolak-balik ke atas. Jadi di sini, the state of the art in the 21st century involves incorporating one or all of the following elements into the discount rate to reflect risk. Pertama, risk-free rate, one or more coefficient modifying the basic equity risk premium based on industry or other characteristics that are expected to affect the degree of risk of the subject investment. Size effect-nya apa? Jadi kita ngomong risk premium yang terkait tadi sistematis, size effect-nya juga bisa, size dari perusahaan itu juga bisa mempengaruhi. Plus final adjustment juga bisa, final adjustment reflecting judgment about investment specific risk for the subject investment that was not captured in the first three elements, nggak di cover dari 3 elemen. Itu pun bisa kita masukkan. Loh kok bisa? Ini kembali lagi ke judgment-nya si ini ya, judgment-nya si penilai ya. Di sini dijelaskan nih, ini dia pakai menyusun ini pakai 5 risk free 1, 2, 3, size effect 4 elemen dia masukkan. Dengan judgement-nya adalah risk free rate pakai risk free rate-nya 20 tahun, treasury bond-nya Amerika 20 tahun yang 4,81. Equity risk premium yang ini mencerminkan sistematis risk, jadi risk premium risiko sistematis ya. Ini jadi equity risk premium ini
beta dikalikan risk premium, temu 10,76. Terus size effect pun dia masukkan. Tadi kan juga ada masuk size effect ya. Size effect itu gimana? Jadi ketika company tersebut semakin kecil, maka resikonya juga semakin besar. Di konteks ini di Amerika lengkap datanya. Di Amerika lengkap. Jadi ketika 10 ada dari bursa itu 10% company terkecilnya itu ada risiko tambahnya. Didukung dengan data di sana pakai bocor itu. Tambahin 6,41. Oke. Ini kita ngomong tentang size effect-nya ya. Size dari perusahaannya. Terus tambah lagi nih. Nah, ini judgement kepentingan, ini kembali lagi ke kepentingan. Investment specific risk. Jadi ini yang lebih mencerminkan resiko unsistematisnya. Entah dia melihat dari sisi kualitatifnya, melihat resiko figur dari manajemen, entah dia menghitung dari resiko ketika di analisis laporan keuangannya ternyata ada resiko yang lebih depan yang perlu untuk kemudian kita antisipasi. Maka si penilai, nah, based on analysis judgment regarding result for the subject company compared with those for the guideline company use, itu ditambahkan resiko jadi 3%. Sehingga total discourage-nya adalah 25%. Di sini mencerminkan adalah jadi risk premium ini sudah lengkap nih. Jadi analis ini risiko sistematis di cover plus size effect, risiko terkait size, plus investment specific risk. Jadi CAPM plus. Jadi data diperbolehkan. Karena memang keterbatasan CAPM, mungkin kalau bagi saya pribadi, kalau kita ngomong tentang perusahaan yang TBK dengan menggunakan CAPM Top itu mungkin bisa. Tapi kalau kita ngomong tentang bagaimana perusahaan yang tertutup dan itu nanti spesifik sekali, ya perlu kita tambahkan perspektif resiko-resiko lain yang kemungkinan bisa muncul di sana. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu Kak? Ini baru sampai ini ya. Kita capek, kita belum kita. Karena udah waktu ada nanggung. Saya stop di sini dulu aja. Ada pertanyaan dulu Kak? Ya. Oke, kalau nggak ada 21. Absen 21. Apa yang paling kamu ingat dari materi kita hari ini tadi? Yang paling saya ingat ya Pak, semakin tinggi risk, semakin tinggi return-nya, maka present value itu lebih turun Pak. Sehingga mengindikasikan discount rate-nya semakin? Bagaimana Pak? Sehingga mengindikasikan discount rate-nya semakin besar atau semakin kecil? Discount rate-nya semakin naik Pak. Naik. Good. Thank you Olivia. Nomor 7. Apa yang kamu ingat dari materi kita hari ini? 7? Iya Pak. Ya, itu. Tadi Pak, ketika capex minus bertemu minus akan agak putus-putus itu jadi ulangi. Apakah suara saya terdengar Pak? Yes, dengar. Walaupun samar-samar nih. Tadi Pak yang capex tadi, yang minus ketemu minus akan jadi plus tadi Pak pada net. Oke, thank you. Itu satu lagi nomor 17. Iya Pak.
Apa yang kamu ingat? Haikal. Ini apa? Yang pendekatan itu ada 3. Pertama, income approach, market approach, sama based on asset. Okay. Terus kalau dari pendekatan itu tergantung data yang didapatkan, Pak. Okay. Sama ini apa? Itu berdasarkan US Treasury obligation, atau kalau misalkan emang berdasarkan surat utang negara itu dalam keadaan stabil negara. Terima kasih teman-teman ya. Thank you. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.